Ngopi Santai, ngobrol pagi seputar kegiatan statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat data. Halo. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya Ritza melalui pojok statistik Setia Bayu Angga menyelenggarakan edukasi statistik. Nah, nama program kita kali ini nih Pak, Ngopi Santai, ngobrol pagi seputar kegiatan statistik. Ya, nah bincang-bincang kali ini tuh Pak, temanya adalah mengenal lebih dekat data potensi desa. Nah, semoga nantinya teman-teman mahasiswa secara khusus dan masyarakat umumnya nanti bisa lebih tahu nih tentang apa itu potensi desa atau yang biasa kita sebut PODES ya Pak ya. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu nih narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Abdul Hadi, statistisi ahli muda BPS Kota Probolinggo. Nah, Pak Abdul Hadi ini biasa disapa dengan Pak Dul ya Pak ya? Ya, nah. Boleh Pak, boleh Mas ya. Kalau saya lebih cocoknya Pak ya Pak ya? Iya. Nah, jadi nanti sepanjang video saya nyapanya Pak Dul ya Pak ya? Oke Mbak Riza. Oke Pak, BPS ini kan sekarang lagi menyelenggarakan pendataan PODES ya Pak ya, atau Potensi Desa 2024. Setahu saya terakhir PODES itu tahun 2021 ya Pak ya. Nah, kira-kira secara umum gimana sih Pak PODES itu? PODES ya, Potensi Desa itu merupakan kegiatan BPS dulu 3 tahunan ya. Jadi pendataan lengkap ke desa-desa, ke kelurahan untuk mengumpulkan data-data spasial yang paling lengkap. Jadi PODES ini merupakan data spasial yang paling lengkap terkait desa. Tahun 2021 terakhir, kemudian 2024 ini kembali lagi ada kegiatan Jadi data tentang desa ya Pak ya? tentang desa. Nah, kalau di Kota Probolinggo ini kan nggak ada desa ya Pak ya? Adanya kelurahan. Nah itu gimana tuh Pak? Tetap didata atau enggak? PODES ini istilah untuk di BPS ya, terkait juga dengan pemerintahan desa maupun kelurahan. Jadi walaupun di Kota Probolinggo itu bukan desa ya, kelurahan, 29 kelurahan, ya kita sebagai unit dari pendataan marga PODES. Ya ada juga. Desa maupun kelurahan, kita sama-sama merupakan objek dari pendataan. Jadi tetap didata ya Pak ya. Jadi potensi kelurahan ya Pak ya. Kelurahan. Oke. Tapi tetap secara branding PODES. Tetap brandingnya PODES ya Pak ya. Oke. Kalau gitu kira-kira tujuannya PODES itu apa sih Pak? Kok didata semua kelurahan, semua desa itu kira-kira apa tujuannya? Ya, sebenarnya secara ini ya, karena PODES itu juga ada dua, kepentingan internal, kepentingan di luar BPS sendiri. Kalau tujuan utama saya menyediakan data-data spasial kelurahan, mulai dari sosial budaya, topografi, perekonomian, sampai bencana alam di level pemerintahan terkecil itu desa kelurahan. Jadi bisa untuk analisis, kemudian bisa menggambarkan sebuah desa itu seperti apa, kelurahan seperti apa. Kalau untuk internal BPS sebagai itu master sama ya macam master desa itu berapa, kemudian juga sebagai statistik sekolah area statistiknya, kemudian juga untuk ini lagi penentuan tipologi sebuah desa, apakah dia masih bentuk perdesaan atau perkotaan, itu juga penting. Dan yang lebih penting lagi di 2024 adalah menyediakan data-data pendukung menjelang kegiatan besar kita 10 tahunan sensus ekonomi. Ini PODES ini ya tadi yang menjelang kegiatan sensus biasanya PODES selalu diadakan. Begitu ya Pak ya. Berarti hasil dari pendataan PODES ini kita bisa tahu ya Pak ya di desa itu kira-kira
infrastruktur kesehatannya ada berapa gitu ya Pak ya. Iya. Kira-kira infrastruktur ibadahnya ada berapa gitu ya Pak ya. Iya, lengkap Secara umum. mulai secara Sekolah. umum, ya, sekolah, jumlah industri, Hmm. kemudian sosial budaya seperti apa, kebiasaan masyarakat seperti apa, itu terbaca di data podcast. Kira-kira itu nanti hasil pendataannya dalam bentuk apa sih Pak? Kalau bentuk pendataannya hasilnya itu kalau untuk pemerintah ya bisa untuk membuat semacam indeks-indeks yang sudah jelas adalah indeks kesulitan geografis. Indeks itu menggambarkan seberapa susah sebuah desa itu dibandingkan desa-desa yang lain. Itu biasanya dipakai oleh Kementerian Keuangan sebagai salah satu alokator dana desa. Semakin sulit berarti bisa jadi dana desanya untuk perbaikan infrastruktur di desa kelurahan tersebut semakin tinggi. Salah satu komponen untuk alokator dana desa. Kalau kita sih untuk kelurahan bisa dulu pakai indeks desa ya, tapi indeks desa itu bukan ranah kita, tapi dulu sumber datanya indeks desa yang lama itu sumber datanya Podes. Kalau untuk apa ya masyarakat secara umum atau ini sebenarnya dengan melihat data Podes itu bisa menggambarkan, oh aku mau ke desa ini ya, dengan nyari aja data-data Podes akan terbaca. Kita itu desa yang seperti apa, kelurahan seperti apa di level sosial budaya, di level pendidikan. Bisa mengukur ini juga ya Pak ya, kemajuan sebuah kelurahan itu seperti apa gitu ya Pak ya. Jadi kalau apalagi untuk perguruan tinggi ya, bisa data Polres itu untuk membuat semacam apa ya, simulasi untuk mengukur tingkat kemajuan sebuah wilayah di desa kelurahan. Itu bisa mereka membuat simulasi mengukur desa ini dengan desa ini mana yang maju sampai level kecamatan itu bisa dari data Polres. Kalau untuk mahasiswanya nih Pak, kira-kira apa nih Pak? Kalau untuk mahasiswa ya sebenarnya bisa ya, misalkan mahasiswa kalau untuk perguruan tinggi ya pada saat penentuan objek misalnya untuk KKN sesuai dengan disiplin yang dia pelajari mau praktek di lapangan. Terus misalnya disiplin saya tentang terkait dengan budaya, sosial budaya, maka saya bisa nyari dari data itu sosial budaya seperti apa yang kira-kira yang bisa menjadi tempat untuk KKN saya, untuk penelitian saya, yang menunjang ilmu saya, itu bisa. Industri, kita lihat mana keluar-keluar yang industrinya banyak, itu juga ada. Sampai level perdagangan, bencana alam pun ada, terbaca di data Podes kita. Sedetail itu berarti ya Pak? Sedetail itu. Memang mungkin ini data Podes ini merupakan ini ya, penghasil data spasial terlengkap di tingkat kelurahan. Berarti sangat cantik, sangat seksi ya Pak ya datanya ya? Sangat seksi sekali dan bisa. Masih teman-teman mau lengkap mengukur lah sebuah kemajuan wilayah pemerintahan itu bisa lewat Podes. Nggak kaleng-kaleng ya Pak ya. Kira-kira publikasinya Podes itu seperti apa sih Pak kalau di BPS? Kalau terkait publikasi ya, Podes itu kalau publikasi biasanya menyediakan data-data ya tadi. Kalau di level kabupaten itu bisa ada dua ya, publikasi data Podes sendiri berdasarkan visi keluar ini ada berapa, budaya seperti apa terbaca. Kemudian bisa juga publikasi infrastruktur di bidang pendidikan sudah ada berapa, kalau nggak ada akses masyarakat di situ untuk mengaksesnya kesulitan seberapa. Kalau di tingkat kecamatan ya sebenarnya bisa mengeluarkan juga angka-angka atau publikasi sampai level desa kelurahan. Sangat bisa sekali. Itu kira-kira dirilis secara resmi nggak Pak oleh BPS? Kalau setahu saya ya nasional maupun level provinsi biasanya dirilis secara resmi. Kalau untuk kabupaten ada buatnya, ada
terbaca oleh masyarakat, bisa diupload. Kalaupun nggak ada nanti bisa tanyakan ke kami ya. Berarti boleh nih Pak, misalnya ada mahasiswa nih yang main ke kantor kita nih, ke BPS Kota Probolinggo, pengen tahu apa potensinya kelurahan A itu kayak gimana? Bisa nggak Pak tanya ke BPS? Sangat bisa. Sangat bisa ya Pak ya. Iya. Melalui PST ya Pak ya. Iya, terutama ada PST ya, ada di rekan-rekan, apalagi rekan-rekan yang tergabung di pojok statistik, nah, mereka mau membuat karya tulis itu, mari ke BPS, kita bantu, kita siapkan datanya, kita buat ya, kita sharing maunya apa, kita metodologi apa, seperti itu. Ya, jadi untuk mahasiswa, Podes bisa sebagai sumber penulisan bisa, untuk daerahnya sendiri bisa. Skripsi ya Pak, bisa ya. Skripsi atau mau nulis jurnal. Bisa, jurnal. Ya Pak, apalagi di Setia Bayu Angga sudah difasilitasi ya Pak ya, ada pojok statistiknya, jadi ada agen statistiknya yang bisa bantu teman-temannya untuk semakin tahu, terutama tentang data Podes ini ya Pak ya. Ya kalau misalkan dari mahasiswa itu mau sharing dengan kita, membuat publikasi bersama-sama, ada ya di situ ada publikasi itu ada desainnya, ada infografisnya, bagaimana merangkum sebuah data menjadi sebuah informasi yang packaging gitu. Mari datang ya teman-teman di Setia Bayu Angga ya. Kita sangat terbuka ya Pak ya. Sangat terbuka teman-teman mahasiswa. Khususnya teman-teman Setia Bayu Angga. Khususnya ya Pak ya. Nah Pak, terakhir nih, kira-kira apa sih Pak pesannya Pak Dul nih untuk mahasiswa di Setia Bayu Angga khususnya terkait kepekaan data mereka tentang kepekaan tentang statistik itu seperti apa Pak? Kan sudah difasilitasi. Nah, Pak Dul nih gimana cara promosinya untuk mahasiswa akan lebih peka dengan data, dengan statistik? Kalau kaitannya dengan data ya sebenarnya mahasiswa sebagai istilahnya kaum intelektual ya, harusnya seharusnya mereka sebenarnya udah berpikir semua terkait data. Dia mau beli sesuatu pasti dia pakai data. Data dia uangnya berapa, ini cocok apa enggak, referensi dia itu kan data semua ya. Ada data kuantitas, kualitas, referensi, sebenarnya data. Nah, itu bagaimana teman-teman Bayu Angga itu merealisasikan data-data yang ada masih di otaknya, yang secara ini Pak, yang dipakai untuk menentukan keputusan dia membeli, dia menulis, atau dia membuat pertanyaan dan lain-lain ya, mahasiswa itu dalam bentuk sebuah statistik. Jadi teman-teman sebagai anak-anak muda yang istilahnya lebih intelektual ya, mari selalu berpikir dan semuanya berpikir ya, tetapi bagaimana statistik itu mereka pegang dan mereka tularkan kepada masyarakat sekitarnya bahwa statistik itu penting, data itu penting karena setiap hari kita pasti berinteraksi menggunakan data. Hanya saja tadi tidak terpotret data itu, maka mereka pakai. Saya berharap sebagai seorang statisi, teman-teman di Bayu Angga ya, kita mari kolaborasi, kita ngobrol tentang statistik dan bagaimana ilmu-ilmu statistik ini mereka tularkan kepada tetangga, kepada teman, seperti itu. Kalau pentingnya data. Apalagi kalau pas teman-teman ada petugas statistik ya di lapangan, justru membantu. Nah, kecurigaan masyarakat, oh nanti petugas begini-begini, itu bisa dibantu oleh teman-teman ya yang sudah itu harapan kami. Jadi tidak ada kecurigaan, tidak ada ya, lagi uzan-uzan lagi ya Pak ya. Oke. Itu teman-teman dari Setia Bayu Angga. Semoga obrolan kita kali ini bisa memancing ya Pak ya mahasiswa untuk lebih aktif lagi. Mainlah ke BPS juga boleh, diskusi dengan Pak Dul langsung juga boleh. Gitu. Banyak teman-teman kita, banyak pakar statistik. Jangan mau kalah dengan Pak Dul yang sudah berusia. Oh iya, saya jelita. Sudah jelita ya Pak ya. Sudah jelita. Oh tapi udah nggak jelita lagi ya Pak. Udah. Oh, yang menjelak berarti apa?
pelita. Sudah. Menyala bang. Menyala. Sudah menyala, udah nggak jelita lagi. Oke Pak, terima kasih Pak Dul atas obrolan singkatnya di Ngopi Santai kali ini. Semoga ilmu-ilmunya yang sudah di-sharing sama Pak Dul bermanfaat buat saya, khususnya buat teman-teman mahasiswa Setia Bayu Angga, buat masyarakat umum yang nonton podcast ini. Semoga nanti ngopi santai berikutnya semakin bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minum dulu, Pak.